Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dengan NIM 220332021 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai smart economy, yang mana smart economy ini merupakan bagian dari mata kuliah Smart City yang mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Amiruddin Eskom MT. Baik, materi pertama itu ada definisi smart economy. Smart economy mengacu pada ekonomi yang didorong oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks smart economy, data menjadi sangat penting dan dianalisis dengan menggunakan teknik seperti big data, analytics, machine learning, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan pemerintahan. Adapun beberapa prinsip utama dari konsep smart economy, yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi, yang kedua inovasi berkelanjutan, yang ketiga kolaborasi dan keterhubungan, yang keempat pembangunan infrastruktur digital, yang kelima peningkatan kualitas hidup, yang keenam pengembangan ekonomi berkelanjutan, ketujuh penekanan pada data, dan yang kedelapan ada pemberdayaan masyarakat. Adapun manfaat dari smart economy, yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Manfaat kedua yaitu meningkatkan inovasi. Dengan smart economy dapat mendorong inovasi melalui pengembangan teknologi baru dan penerapan solusi cerdas dalam berbagai industri. Hal ini dapat menciptakan produk dan layanan baru serta meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterhubungan yang lebih baik. Teknologi memungkinkan keterhubungan yang lebih baik antara individu, perusahaan, dan pemerintah, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan pertukaran informasi yang lebih cepat. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup. Implementasi smart city dan solusi cerdas lainnya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan menyediakan layanan publik yang lebih baik, transportasi yang lebih efisien, lingkungan yang lebih bersih, dan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dapat bermanfaat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dimana smart economy dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja baru dalam industri teknologi. Yang keenam yaitu peningkatan akses layanan. Bermanfaat untuk peningkatan akses layanan karena di mana teknologi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh yaitu manfaatnya untuk peningkatan transportasi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dan bisnis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, manfaat yang kedelapan yaitu bermanfaat untuk pengembangan ekosistem bisnis. Smart economy menciptakan peluang bagi pengembangan ekosistem bisnis baru, termasuk startup teknologi, perusahaan rintisan, startup, dan kemitraan antara perusahaan tradisional dan perusahaan teknologi. Adapun beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam implementasi smart economy, yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital, yang kedua infrastruktur digital yang kuat, yang ketiga pendidikan dan pelatihan keterampilan digital,
keempat, inovasi dan riset. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah swasta dan akademisi. Yang ketujuh, pemberdayaan UMKM. Yang ketujuh, regulasi yang mendukung. Yang kedelapan, pengembangan ekosistem startup. Yang kesembilan, peningkatan akses keuangan. Yang kesepuluh, pengembangan smart cities. Sekian dan terima kasih. Adapun pertanyaan dan jawaban dari teman satu kelas saya, yang pertama yaitu dari saudari Yusmianti, yaitu apa itu smart economy. Smart economy mengacu pada ekonomi yang didukung oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara Fendi, bagaimana konsep smart economy berbeda dari ekonomi konvensional? Adapun jawabannya itu smart economy menekankan pada penggunaan teknologi digital dan data untuk mengoptimalkan proses bisnis dan menciptakan nilai tambah, sementara ekonomi konvensional cenderung bergantung pada metode tradisional tanpa menggunakan teknologi digital secara maksimal. Terus yang ketiga yaitu ada pertanyaan dari Muhammad Rum, yaitu bagaimana teknologi digital dapat memengaruhi perkembangan smart economy. Adapun jawabannya itu teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses analisis data yang lebih baik, konektivitas yang lebih luas, dan penciptaan layanan baru didasarkan pada kebutuhan pengguna. Adapun pertanyaan keempat dari saudari Astri, apa saja manfaat dari implementasi smart economy? Manfaat meliputi yaitu jawabannya manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi, inovasi produk dan layanan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun pertanyaan kelima yaitu apakah semua negara dapat mengadopsi konsep smart economy? Dari saudari Misbahul Jannah, jawabannya yaitu meskipun tantangan mungkin berbeda, konsep smart economy dapat diadopsi oleh negara dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai dan komitmen untuk mengembangkan ekonomi berbasis teknologi. Mungkin itu materi yang dapat kita bahas pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.